Grafo Lovers, setiap orang yang ingin raih kesuksesan pasti memiliki ambisi. Sikap ambisius ini bisa jadi pendorong positif untuk mencapai potensi terbaik. Ambisi bukan sekedar mimpi, tetapi dorongan aktif untuk seseorang bertindak, bertahan, dan terus berkembang. Namun kadang orang salah mengartikan kata ambisi, menganggap bahwa ambisi selalu berkonotasi negatif. Padahal jika kita cermati dan maknai lebih baik, ambisi adalah motivasi bagi seseorang untuk mencapai tujuan dengan terus fokus dan berupaya menghadapi segala rintangan. Ambisi sering disamakan dengan aspirasi karena keduanya libatkan keinginan yang ingin dicapai di masa depan. Namun ambisius lebih tekankan dorongan kuat dan tekad raih tujuan. Sementara aspirasi bersifat harapan atau impian yang ingin diwujudkan tanpa tekanan yang sebesar ambisi. Apakah penting bagi seseorang untuk memiliki dan memelihara ambisi demi tercapainya tujuan? Bagaimana jika seseorang memiliki ambisi yang terlalu besar? Apa bedanya dengan seseorang yang mempunyai mimpi tinggi, bahkan impian yang terlalu tinggi? Apakah itu juga disebut sebagai ambisi? Pada dasarnya, ambisi adalah keinginan atau dorongan kuat pada diri seseorang untuk mencapai tujuan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau kelompoknya, yang dilakukan dengan cara bekerja keras dan upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Banyak kalangan menyebut sebagai ambisi positif, dan untuk itu seseorang dengan ambisi positif akan menetapkan tujuan yang baik dan bermanfaat serta dapat terukur. Seseorang dengan ambisi positif secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut. Ia menetapkan tujuan yang jelas atau objektif dan terukur. Tidak gegabah dalam menetapkan tujuan karena sudah mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya. Ia akan optimalkan kekuatan yang dimiliki dan mewaspadai kelemahan dirinya agar tidak kontraproduktif. Untuk itu, ia juga dengan seksama membuat serangkaian rencana dan langkah strategis maupun taktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fokus dalam meningkatkan kapasitas diri, termasuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan diri, serta tidak perlu rendah diri dengan kemampuan orang lain. Punya keberanian dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam mencapai tujuan, karena dia telah mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dirinya. Berupaya meraih kesuksesan pribadi yang selaras dengan kemanfaatan bagi orang lain atau lingkungan sekitar, yang mengarah pada keseimbangan antara ambisi dengan aspek kehidupan lain seperti kesehatan, hubungan sosial, dan kematangan emosional. Mengetahui apakah seseorang memiliki ambisi positif atau hanya punya impian dan angan semata sangat relevan dan penting diketahui oleh para rekruter, pemimpin kelompok, atau bahkan anggota kelompok yang akan memilih pemimpin mereka. Nah, bagaimana jika kita tidak mengenal orang tersebut sebelumnya? Adakah metode yang dapat diandalkan untuk mendeteksi hal tersebut? Untuk itulah grafologi atau ilmu tentang analisis tulisan tangan mengambil peran penting guna mendeteksi secara cepat dan akurat. Mari ikuti terus episode ini sampai selesai. Bagaimana grafologi membantu kita dalam mengidentifikasi apakah seseorang menetapkan tujuan yang objektif dan terukur? Kita akan mulai dari cara penulisan huruf T. Jangan anggap remeh makna goresan pada batang huruf T atau dikenal dengan sebutan T-bar. T-bar merefleksikan kualitas kepemimpinan dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau memanage orang lain. Perhatikan contoh huruf berikut. Bagaimana penulis membuat T-bar atau garis pada batang huruf T. Bar atau goresan pada huruf T kecil yang diletakkan pada sepertiga bagian atas batang atau badan huruf menggambarkan bahwa penulis senang menetapkan tujuan atau sasaran yang menantang kemampuan dirinya.
Dia tidak takut keluar dari zona nyaman dan ia mengarahkan ambisinya ke masa depan, berorientasi pada pertumbuhan dan kemajuan. Ia senang bila dapat melampaui level di mana dia berada saat ini. Bahkan jika diperlukan, ia bersedia mengorbankan keuntungan atau kesenangan saat ini demi meraih keuntungan atau kebaikan jangka panjang. Nah, orang seperti ini biasanya dapat diandalkan untuk mengerjakan proyek atau pekerjaan jangka panjang. Coba bandingkan dengan mereka yang memilih meletakkan tibar pada sepertiga bagian bawah atau di tengah batang huruf T. Dengan ketinggian batang huruf T yang sama, individu pada gambar tengah dan bawah lebih memilih menetapkan tujuan atau saran medium bahkan rendah. Ada keraguan penulis pada kemampuan dirinya. Berikutnya, kita perhatikan bagaimana penulis menggoreskan pena dan membentuk batang huruf T. Individu dengan ambisi positif juga bisa dideteksi dari cara menggores batang huruf T yang disebut dengan retrace D and T stem. Perhatikan gambar berikut ini. Kaki atau stem huruf kecil D dan T seperti punya dua kaki, tetapi tidak terlalu lebar. Menuliskan stem atau batang huruf kecil D dan T seperti contoh ini menggambarkan bahwa penulis merasa penting menjaga harga diri atau dignity. Penting baginya do the right thing at the correct time and in the proper way. Ini berkesesuaian dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa orang dengan ambisi positif berupaya meraih kesuksesan pribadi yang selaras dengan kemanfaatan bagi orang lain atau lingkungan sekitar. Individu dengan ambisi positif juga dikatakan sebagai orang yang memiliki kepiawaian dalam membuat perencanaan, baik perencanaan strategis maupun taktis. Grafologi memberikan petunjuk bahwa individu yang mampu secara alamiah mengatur talentanya pada setiap aspek kehidupan, mengkoordinasikan secara seimbang antara proyek dan sumber daya, serta membuat perencanaan yang baik, ditunjukkan dengan bagaimana ia menuliskan huruf kecil F yang seimbang antara zona atas dan zona bawah seperti terlihat pada contoh ini. Nah, setelah kita mengetahui elemen tulisan tangan yang menggambarkan seseorang dengan ambisi positif, mari kita bandingkan dengan individu yang hanya ambisius semata dan beraninya sekedar mimpi, bahkan mimpi tinggi yang ia sendiri tidak menghitung apakah dirinya mampu mencapainya. Perhatikan individu yang selalu meletakkan tibar lepas dari batangnya. Penulis cenderung kurang realistis dalam menetapkan tujuan. Ia membuat banyak perencanaan tapi jarang melaksanakannya. Atau dia membuat perencana tinggi tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Dalam situasi ini, seorang grafologis menganalisisnya sebagai daydreaming atau lamunan belaka. Jika gaya menulis ini hanya muncul sesekali dalam satu skrip, maka analis tulisan tangan dapat mengatakan bahwa masih ada cita-cita yang masih ingin diraih. Ada elemen lain yang mempertegas bahwa seseorang hanya sekedar mimpi atau berangan-angan, yaitu bila tibar yang selalu lepas dari batangnya, dibarengi dengan penempatan titik yang jauh di atas batang huruf I. Kita menyebutnya sebagai very high dot on the letter I. Perhatikan contoh berikut. Penempatan titik tepat di atas batang huruf I dan cukup tinggi memiliki arti positif bahwa penulisnya memang memiliki imajinasi tinggi. Namun jika dua elemen yaitu tibar lepas dan I dot terlalu tinggi, ini muncul bersama-sama secara terus-menerus, menunjukkan bahwa penulis fokus pada impian, imajinasi, dan keinginan atau tujuan yang tidak terukur. Dua elemen tersebut semakin kuat mengindikasikan bahwa seseorang sekedar memimpikan cita-cita, angan, dan bukan ambisi positif. Jika secara keseluruhan skrip memiliki garis dasar yang berkelok-kelok, tidak beraturan atau meandering baseline seperti contoh berikut.
Nah, Grafolovers, dari beberapa referensi buku grafologi, banyak ditemukan contoh tulisan tangan individu dengan karakter ambisi positif. Salah satunya saya tampilkan berikut ini. Ciri yang ditampilkan, skrip ditulis dengan cepat namun tetap terbaca. Garis dasar menaik, huruf angular atau lancip, atau kombinasi antara angular dan bulat. Ada keseimbangan antara upper zone dan lower zone pada huruf yang mengandung dua zona tersebut. Dalam contoh ini adalah huruf kecil F. Tibar berada pada stem atau tidak lepas. Retrace pada T-stem. Huruf T seperti punya dua kaki yang tidak terlalu lebar. Dan I dot tidak terlalu jauh. Grafolovers, ambisi positif dapat menjadi sumber motivasi yang kuat untuk mencapai kesuksesan dan kepuasan pribadi. Mencapai kesuksesan dalam karir, membantu orang lain yang membutuhkan, berkontribusi pada negara dan lingkungan. Setelah memahami penjelasan pada episode ini, saatnya Grafolovers meyakini bahwa penting bagi kita memelihara ambisi yang positif untuk meraih kesuksesan. Demikianlah akhir dari Aksara Bercerita kali ini. Saya Kusuma Prabandari, pamit. Kita bertemu di episode yang lain. Sampai jumpa.